Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih pada bab yang ke-10 ya. Bab yang ke-10 terkait dengan apa ini? Al-Babul Ashiru. Bab yang ke-10 fil haidi wan nifas. Masih hukum-hukum seputar haid, yang menjelaskan hukum-hukum seputar darah haid wan nifas, dan hukum-hukum yang menjelaskan seputar darah nifas, wa fihi masaila, dan permasalahannya. Di mana ikhwan sekalian, pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah jelaskan al-haidu lugatan, apa itu pengertian haid secara bahasa, as-sailanu, bahwa dia merupakan darah yang tumpah yang mengalir, wa syar'an, dan definisinya secara istilah syar'i adalah merupakan darah kebiasaan seorang wanita. Begitupun kita sudah jelaskan terkait dengan definisi darah nifas, apa itu darah nifas. Kemudian juga kita sudah menjelaskan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-mas'alatus saniyah, permasalahan yang kedua, al-mas'alatus salisah, begitupun permasalahan yang ketiga. Semua kita sudah jelaskan. Sekarang ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, pembahasan yang keempat. Apa itu? Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Perkara-perkara apa saja yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan bagi seorang wanita selama dia mengalami masa haid dan nifasnya. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Maka di sini ikhwan sekalian, penulis rahimahullah mengatakan yahrumu, menjadikan haram disebabkan al-haid dari seorang wanita selama dia mengalami masa haid, wan nifas, dan selama dia mengalami darah nifasnya adalah umurun, yaitu beberapa perkara berikut ini. Yang pertama yang diharamkan, yang disebutkan oleh mu'allif adalah yang tidak boleh dilakukan bagi seorang wanita selama dia mengalami masa haid dan nifasnya adalah al-wat'u fil farji. Al-wat'u fil farji, yaitu bersetubuh di kemaluannya, berhubungan intim, melakukan jima di kemaluan seorang wanita, fil farj, di kemaluannya. Di qaulihi ta'ala, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tadilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa'tadilun nisa, maka jauhilah kalian para wanita-wanita fil mahidi, ketika mereka dalam kondisi selama mereka masa haid mereka, wa la taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka, hatta yatahurna, sampai mereka kembali dalam keadaan suci. Maka ikhwan sekalian, ayat ini turun sebab turunnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dahulu, mereka punya kebiasaan tersendiri memperlakukan wanita-wanita mereka ketika datang masa-masa haid mereka. Di mana kalau dahulu sebelum datangnya Islam, para wanita ketika mereka datang masa-masa waktu-waktu haid mereka, maka mereka ini dibuatkan kandang. Kemudian mereka disuruh keluar dari rumah mereka, tidak boleh bergaul, tinggal, duduk bersama mereka. Dibuatkan kandang tersendiri, kemudian mereka dikurung di kandang tersebut sebagaimana mereka mengurung daripada hewan-hewan peliharaan mereka. Dikurung di situ selama masa haid mereka sampai mereka kembali dalam keadaan suci. Sampai mereka kembali dalam keadaan suci atau selesai masa haid mereka. Begitulah wanita-wanita musyrikin jahiliyah dahulu. Maka turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kenapa? Karena Nabi datang, wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang musyrik telah datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang bagaimanakah kalian memperlakukan wanita-wanita kalian dalam Islam selama dia mengalami masa haid dan nifasnya. Maka turunlah ayat ini, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah kalian para wanita-wanita fil mahidi, selama mereka dalam masa haid mereka, wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka,
hatta yathurna, sampai mereka dalam keadaan suci. Namun syariat Islam berbeda dengan syariat mereka. Nanti sebentar kita lihat tafsirnya. Maka fa'tazilu, menjauhi di sini, wala taqrabuhunna, dan jangan mendekati mereka. Maksudnya bukan menjauhi dan tidak mendekati mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah dulu yang sebagaimana tadi kita telah sebutkan. Namun yang dimaksud dengan Islam di sini adalah hubungan yang khusus. Adapun mendekati mereka seperti makan, tidur bersama mereka, duduk bersama mereka, bahkan kalau pasangan suami istri bercumbu, dia berciuman, bimubasyaratin, bersentuhan kulit dengan kulitnya, itu perkara-perkara yang dibolehkan. Itu tidak dilarang di dalam Islam. Maka ikhwan sekalian, setelah ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menegaskan dengan hadisnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina nazalat, ketika ayat di atas turun, apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in. Ini perintah Nabi. Lakukan apa saja, isna'u kulla syai'in, dari seorang wanita selama dia dalam masa haid. Istri-istri kalian, lakukan apa saja yang kalian mau. Illa nikah, kecuali satu yang tidak boleh kalian lakukan, yaitu adalah nikah, jima, hubungan intim, atau tadi al-wata'u fil farji, bersetubuh di kemaluan mereka. Adapun yang lainnya kata Nabi, isna'u kulla syai'in, lakukan apa saja semau kalian, kecuali satu itu tadi, jangan lakukan itu. Ya. Jadi inilah ikhwan sekalian, syariat kita ini turun untuk membedahkan perilaku Islam, memperlakukan seorang wanita dengan perlakuan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin dahulu memperlakukan wanita-wanita mereka. Jadi gitu ya ikhwan sekalian. Semoga mudah kita pahami dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua di sini kita lanjut, yaitu at-talaqu, yaitu menjatuhkan talak kepada seorang wanita. Ini juga perkara yang terlarang, perkara yang diharamkan di dalam Islam. At-talaqu, menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai kepada seorang wanita selama dia mengalami masa haid dan nifasnya. Itu tidak boleh. Di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fatallikuhunna li'iddatihinna. Dan jatuhkanlah talak, jatuhkanlah cerai kepada wanita, kepada istri-istri kalian, li'iddatihinna, ketika mereka tidak dalam kondisi sedang masa haid dan nifas. Titik, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Talaq. Perintah syariat itu jelas. Tidak ada yang bengkok-bengkok, yang tidak lurus, tidak ada. Itu jelas dia perintahnya. Fatallikuhunna li'iddatihinna, jatuhkan cerai, jatuhkan talak kepada istri kalian ketika mereka tidak dalam sedang kondisi haid atau di masa-masa iddah mereka, di masa-masa suci mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini ditegaskan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, lamma talaka ibnuhu Abdullah bin Umar imra'atahu fil haid. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Lamma talaka imra'atahu fil haid, ketika anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini, talaka imra'atahu fil haid, dia telah mentalak istrinya dalam kondisi pada saat itu istrinya haid. Abdullah bin Umar mentalak istrinya padahal istrinya dalam kondisi haid. Maka apa kata Nabi? Murruhu, wahai Umar, perintahkan kepada anakmu itu Abdullah bin Umar untuk dia falyuraji'ha, untuk merujuk kembali istrinya, ya, batalkan talaknya. Karena apa ikhwan sekalian? Maka dari hadis ini, berdasarkan hadis ini, pertama yang kita ambil pelajaran, bahwa jika seseorang dia melakukan talak kepada istrinya, menjatuhkan cerai kepada istrinya dalam kondisi dia haid dan nifas, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa besar, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, apabila seorang tetap menjatuhkan talak, maka berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka talaknya itu apabila dia jatuhkan itu tidak terhitung. Talaknya menjadi fasad, menjadi rusak, menjadi tertolak, talaknya menjadi tidak dianggap.
Dipahami ini ikhwan sekalian? Insyaallah ini nanti kita bahas dalam bab tersendiri, yaitu bab talak, bab seputar nikah. Ini lebih kita akan jelaskan lagi nanti lebih mendalam. Ini hanya sebagai pintasan saja, sebagai gambaran saja. Jadi seperti itu, tidak dianggap dari talaknya jika jatuh. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu boleh, namun kita katakan itu tidak boleh. Kenapa? Tidak mungkin perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita membangun sebuah perbuatan yang halal yang boleh di atas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu tidak akan mungkin ikhwan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan perkara yang ketiga yang tidak boleh dilakukan seorang wanita ketika dia dalam kondisi masa haid dan nifasnya adalah as-salatu, yaitu melaksanakan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubaish, kepada Fatimah binti Abi Hubaish, iza aqbalatil haidatu fada'is salat, apabila telah datang masa haidmu fada'is salat, tinggalkan salat. Ikhwan sekalian, siapa itu Fatimah binti Abi Hubaish? Beliau ini dijelaskan dalam kitab Umdatul Ahkam, syarah kitab Umdatul Ahkam, disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam, itu bahwa Fatimah binti Abi Hubaish ini adalah salah seorang sahabiah yang terus mengalami darah istihadah, ya, terus mengalami darah istihadah kurang lebih selama, kalau tidak salah, 7 sampai 9 tahun disebutkan di situ, ya. Maka beliau ini radhiyallahu anha banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar darah haid, darah istihadah, darah nifas. Dia selalu berkonsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Aisyah, dengan para sahabat yang lainnya, meminta solusi, meminta jawaban terkait dengan permasalahan yang dihadapi, karena dia terus-menerus mengalami darah istihadah selama kurang lebih 7 sampai 9 tahun. Nah, ini ikhwan sekalian, dan Fatimah binti Abi Hubaish ini bertanya terkadang tidak, memang kalau kita lihat terkadang bahasa-bahasa fikih itu vulgar, padahal tidak, bahasa fikih itu harus dijelaskan sejelas-jelas mungkin, sejelas-jelas mungkin, seperti tadi al-wat'u fil farji, bersetubuh di kemaluan. Begitulah bahasa fikih para ulama, harus dijelaskan. Hukum syariat itu harus jelas, tidak boleh ada yang kayak samar-samar. Tidak bisa seperti itu kan sekalian. Harus agama ini dia jelas, terang benderang, begitu ya. Maka di sini dikatakan wa iza aqbalatil haidatu fada'is salat, apabila kamu telah datang masa haidmu maka tinggalkan salat. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yang disebutkan as-shaum, yaitu melaksanakan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ihdakunna idza hadat lam tasum, bukankah salah seorang di antara kalian ketika datang masa haidnya lam tasum, dia tidak boleh melaksanakan puasa, walam tusalli, dan tidak boleh melaksanakan salat. Untuk bagi kalian para wanita, ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban para wanita pada saat itu? Kulnah, maka kami telah berkata, balah ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan poin yang ketiga dan keempat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini, perlu kita jelaskan. As-salatu tadi jelas, itu hal yang ijma, kesepakatan para ulama. Begitupun as-shaum, itu ijma, kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat dalam masalah ini kecuali kaum khawarij. Ada hadisnya ya, dari seorang tabi'in yang bernama Mu'azah, datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ini kenapa kita para wanita ini diperintahkan untuk mengqada salat, mengqada puasa ketika masa haid, tapi tidak mengqada salat. Kenapa? Maka apa kata Aisyah? Harurin anta, apakah kamu ini orang Haruri? Siapa itu orang Haruri? Orang Haruri itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam bahwa mereka ini adalah orang-orang Khawarij yang sangat ekstrim, ya, yang berada di Kufah sana. Mereka sangat ekstrim sekali. Salah satu ekstrim mereka itu bahwasanya ketika wanita dalam kondisi dia haid, tidak boleh dia menghentikan sholatnya dan puasanya, ya. Tetap saja dia berpuasa, tetap saja dia sholat. Maka ikhwan sekalian, seluruh ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh melaksanakan
solat dan puasa selama dia masa haid dia hentikan. Semua ulama sepakat kecuali kaum khawarij, orang-orang yang ekstrim yang menyimpang pemahamannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau seorang wanita selama dia masa haid, misalnya dia haidnya di bulan Ramadan, datang masa haidnya, maka otomatis dua kewajiban yang dia tinggalkan. Yang pertama adalah kewajiban sholat, dia harus hentikan untuk sementara selama dia masa haid. Yang kedua adalah kewajiban puasa yang dia hentikan untuk sementara sampai dia kembali suci. Misalnya dia haidnya selama 6 hari atau 7 hari. Itu mayoritas kebiasaan yang dialami oleh para wanita. Maka ikhwan sekalian, setelah dia kembali dari suci, maka yang dia diperintahkan kepada dia adalah dia harus mengganti puasanya sejumlah yang dia tinggalkan selama dia masa haid, namun dia tidak harus mengganti sholatnya. Begitulah perintah Nabi kepada Aisyah sebagaimana yang disampaikan kepada Muadz. Begitulah yang diperintahkan Nabi. Kita diperintahkan untuk mengqada puasa tapi tidak mengqada salat. Jelas itu ada perintahnya. Ya. Nanti insyaallah ini kita akan berikan tambahan penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang sebelum pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwan sekalian, poin yang kelima yang disebutkan di sini adalah at-tawafu, yaitu melaksanakan tawaf di Baitullah, melakukan tawaf di Baitullah di Ka'bah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha, lamma hadat, ketika itu Aisyah dalam kondisi haid, ketika di musim haji. Apa kata Nabi? If'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji, ghairi alla tatufi bil bait, kecuali satu yang tidak boleh kamu lakukan. Apa itu? Tatufi bil bait, melakukan tawaf di Baitullah, hatta tathuri, sampai kamu kembali dalam keadaan suci. Maka ikhwan sekalian, haid adalah merupakan kondisi seorang wanita dalam keadaan junub, dalam kondisi berhadas besar. Maka begitupun dalam kondisi junub, dalam kondisi berhadas besar, itu semua dihukumi sama. Tidak boleh seseorang melakukan tawaf ketika dia dalam kondisi berhadas besar. Adapun berhadas kecil, maka itu diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Namun pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya seorang dalam kondisi berhadas kecil, kalaupun dia tawaf, itu tidak, maksudnya kalau seorang dia batal wuduhnya, itu tidak otomatis juga menghalangi seseorang untuk tidak bisa melakukan tawaf. Tidak, dia boleh tetap bisa melakukan tawaf. Namun tentunya kata para ulama, yang lebih baik, yang lebih utama adalah seseorang ketika dia melakukan tawaf itu dia selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan selalu bersih, dalam keadaan yang terbaiknya, baik dia bersih suci, baik itu dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Gitu ikhwan sekalian. Kemudian walaupun nanti ini tentunya ada bab sendiri, yaitu bab seputar haji dan umroh, ada nanti di kitab Al-Fiqhul Muyassar, ini kita akan jelaskan. Namun timbul kemudian pertanyaan, bagaimana seseorang wanita yang terus-menerus mengalami darah haid, yang tidak berhenti darah haidnya, sementara dia belum menyempurnakan ibadah hajinya, salah satunya dia belum tawaf. Sementara dia ini berada di sebuah negeri yang sangat jauh, misalnya berada di Indonesia ini, yang tidak memungkinkan dia untuk kembali menyempurnakan ibadah hajinya kalau dia telah kembali. Dia berada di sebuah negeri yang sangat jauh, yang dia tidak akan mungkin menyempurnakan ibadah hajinya kalau dia kembali, sementara darah haidnya terus keluar. Ya. Dan mungkin saja ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Dia tidak akan mungkin melakukannya lagi. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Maka bagaimana kondisi wanita yang seperti ini? Apakah boleh dia tetap menyempurnakan ibadah hajinya, melaksanakan tawafnya? Maka Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ulama yang lainnya mengatakan boleh dia melakukan tawaf, boleh dia menyempurnakan ibadah hajinya dalam kondisi seperti ini, karena dia berada dalam kondisi darurat, Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan poin yang keenam, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran. Wa huwa qaulun katsirun min ahli ilmi min sahabati wat tabi'in. Ini adalah perkataan pendapat dari sebagian besar para ulama min sahabati, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in, begitupun pendapat sebagian besar dari para tabi'in, wa man ba'dahum, dan para ulama setelah mereka. Lakin akan tetapi, jadi tadi qiraat Al-Quran dilarang, seorang wanita tidak boleh membaca Al-Quran selama dia mengalami masa haid dan nifasnya. Lakin akan tetapi di sini diperkecualikan, idza ihtajat, jika saja dia membutuhkannya, ya, memang ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk membaca Al-Quran, dia membutuhkannya, ila qiraati, untuk membaca daripada Al-Quran tersebut. Kan tahtaju, seperti keadaan yang memaksa dia untuk membaca Al-Quran atau keperluan dia untuk membaca Al-Quran, ila murajaati mahfuzaha. Dia ini adalah seorang wanita yang sedang memurajaah, mengulang-ulang mahfuzaha, hafalannya. Seperti dia ini adalah seorang wanita yang sedang menghafalkan Al-Quran. Dia ingin memurajaah mahfuzaha, memurajaah daripada hafalannya, hatta la yunsa, sampai dia tidak melupakannya, agar hafalannya tidak terlupakan. Maka hal yang seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, contoh yang kedua diberikan oleh penulis di sini, au ta'limul banati fil madaris, atau dia ini adalah seorang wanita yang kebetulan berprofesi sebagai guru, mengajarkan muridnya di sekolah ayat-ayat Al-Quran yang harus dia membacanya di situ, mengajarkannya kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, kepada siswa-siswanya, maka hal ini diperbolehkan. Au ta'limul banati fil madaris, atau seorang wanita yang sedang mengajarkan siswa-siswanya, santrinya, murid-muridnya Al-Quran di sekolah-sekolah yang memang dia harus membacanya, maka itu boleh. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga disebutkan oleh muallif, seorang wanita haid dan nifas dia boleh membaca Al-Quran adalah yang ketiga, au qiraati wirdiha, atau memang dia dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas memang seperti itu, tapi dia membutuhkan untuk membaca Al-Quran karena dia ingin membaca namanya zikir pagi petangnya, au qiraati wirdiha, membaca wirid-wiridnya, zikir pagi petangnya. Biasanya di zikir pagi petang itu ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan ayat-ayat pilihan yang lainnya, ya, dan doa-doa zikir-zikir yang kita bacakan di situ, ya. Ini ikhwan sekalian, jazalah dzalika, maka boleh dia melakukan hal yang seperti itu. Boleh dia melakukan hal yang seperti itu. Wa illam tahtaju fala taqra. Namun kalau dia tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan dia untuk membaca Al-Quran, seperti contoh-contoh yang di atas tadi itu hajatnya, wa illam tahtaju fala taqra. Kalau dia tidak membutuhkannya, fala taqra, maka jangan dia baca Al-Quran, ya, dia baca Al-Quran. Kama qala bihi ba'du ahlul ilmi. Ini adalah berdasarkan perkataan sebagian dari para ulama. Kemudian ikhwan sekalian, poin yang ketujuh yang disebutkan di sini adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan seorang wanita selama dia mengalami masa haid dan nifasnya adalah mashul mushafi, yaitu menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran bimubasyaratin bil hailin. Dalam kitab fikih yang lain dikatakan seperti itu. Menyentuh Al-Quran langsung dengan kulitnya, bila hailin, tanpa ada penghalang. Bagaimana kalau pakai kaos tangan atau dia ada pakai penghalang yang lainnya, maka itu boleh, ya. Yang dilarang itu dia menyentuhnya langsung. Maka di sini kata firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun, atau Nabi mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Haid dan nifas itu seorang dalam kondisi dia berhadas besar. Kemudian seseorang yang tidak punya wudu, dia dalam kondisi berhadas kecil, maka dalam kondisi dua hadas ini la yamassuhu illal mutahharun, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung, bimubasyaratin bil hailin, dia menyentuhnya dengan tangannya langsung tanpa ada penghalang. Ini ikhwan sekalian, ya. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Nanti ada penjelasannya
bisa dilihat pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kalau tidak salah kita sudah menjelaskan terkait dengan masul mushaf ini, menyentuh dari Al-Quran ini, baik seorang dalam kondisi berhadas besar maupun berhadas kecil. Kita selesaikan poin yang ke-8, yaitu dukhulul masjid wal labsu fihi. Seorang wanita haid dan nifas tidak boleh masuk masjid wal labsu fihi, dan berdiam di dalamnya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjida li junubin, aku tidak menghalalkan masjid bagi seorang wanita dalam kondisi junub, bagi seorang dalam kondisi junub, wala haidin, begitupun seorang wanita dalam kondisi haid. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah, Nabi mendekatkan kepalanya kepada Aisyah, wa hiya fi hujratiha wa huwa fi hujratiha, Aisyah berada di kamarnya, fatarajjulihi, kemudian menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya haidun, pada saat itu Aisyah dalam kondisi haid, wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid, di mana Nabi sedang itikaf di dalam masjid. Bisa dipahami kah ini? Insyaallah ya, bisa dipahami. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid, pada saat itu Nabi itikaf di dalam masjid. Memang karena rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi. Wa kadza yuharrimu 'alaiha mururu fil masjid in khafat talwisahu fa in aminat talwisahu lam yahrum. Jadi ikhwan sekalian, terkait dengan dukhulul masjid wal labsu fi, masuknya seorang wanita di dalam masjid dan berdiam di dalamnya, ini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama, ya. Karena kalau kita lihat tadi hadis, if'ali ma yaf'alul hajj illa tatufi bil baiti, kan gitu perintah Nabi, lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji, ya. Illa tatufi bil baiti, kecuali satu yang tidak boleh kamu lakukan, yaitu adalah tawaf di Baitullah. Artinya apa? Rangkaian jamaah haji itu banyak dilakukan di mana? Di dalam masjid. Sementara pada saat itu Aisyah dalam kondisi haid. Sementara di hadis di sini mengatakan kana yudni ra'sahu li Aisyah, Nabi mendekatkan kepalanya kepada Aisyah. Wa hiya fi hujratihi, Aisyah pada saat itu di kamarnya, artinya tidak keluar dari kamarnya masuk ke Masjid Nabawi untuk fatarajjulihi, untuk menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka ikhwan sekalian, di sini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Mungkin di antaranya di antaranya gini. Wa kadza yuharrimu 'alaiha mururu fil masjid in khafat talwisahu. Begitupun diharamkan bagi seorang wanita itu, yahrumu 'alaiha mururu fil masjid, untuk dia melintas di dalam masjid, in khafat talwisahu, jika dikhawatirkan mengotori masjid. In khafat talwisahu, jika dikhawatirkan mengotori masjid. Fa in aminat talwisahu lam yahrum, apabila dia aman dari mengotori masjid maka boleh dia lewat tinggal, itu boleh. Sebagaimana dinukil dari Imam Ibnu Hazm, itu boleh. Apalagi kalau dia punya hajat keperluan seperti datang mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama, itu boleh. Syaratnya fa'in aminat talwisahu, aman dari mengotori masjid. Jangan sampai ada darah yang tumpah, jangan sampai ada darah yang mengalir kemudian jatuh ke lantai-lantai masjid, mengotori masjid, maka yang seperti ini tidak boleh. Sekarang ini kan proteksnya kuat, ada namanya pembalut dan lain sebagainya, ya. Sekarang ini kawan sekalian, kita telah sebutkan ya kurang lebih 8 poin perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang wanita selama dia mengalami masa haid dan nifas. Ini tentu larangan ini bukan cuma hanya kepada wanita ya. Ini juga termasuk larangan kepada seorang suami yang perlu dia perhatikan kepada istrinya ketika dia selama mengalami masa haid dan nifas. Kemudian nanti pada permasalahan yang selanjutnya itu al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima adalah apa-apa saja perkara-perkara yang diwajibkan bagi seorang wanita selama dia mengalami masa haid dan nifasnya. Perkara-perkara wajibnya siapa? Maka di sini disebutkan kurang lebih ada 4 poin. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.